Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek cek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu azim. Hadirin dan hadirat jamaah kajian Masjid Rahmat Cinere yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari pagi kita merayakan peringatan HUT RI yang ke-76. Harapan kita adalah mudah-mudahan kita menjadi bangsa, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, itu insyaallah kita akan merasa tenang, merasa damai, tinggal di negara kita ini. Selawat dan salam tanpa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Malam hari ini insyaallah kita teruskan kajian kita. Ini berkaitan dengan dhimmu i'anatil zalim fi bayani dhimmi i'anatil zalim. Jadi menerangkan tentang celaan bagi orang yang membantu orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu apa sih? Kita tahu orang yang zalim itu bahasa kita mungkin yang orang berbuat maksiat. Artinya orang yang berbuat maksiat itu jangan coba-coba apa? Kita tolong gitu lah. Ini kan zalim, perbuatan maksiat, perbuatan yang jelek, perbuatan yang
susah merugikan orang lain zalim. Ya. Misalnya kita ngaji pas pulang ada sendal bagus, kemudian kita ambil, itu zalim kan? Nah, zalim ya? Perbuatan dosa. Nah, malam hari ini berkaitan dengan HUT RI yang ke-76. Ya, alhamdulillah mungkin adanya pandemi ini nggak ada darurat. Ya, benar ya Pak? Jadi nggak ada pandemi ini, alhamdulillah nggak ada darurat, nggak ada yang bocah, ya pokoknya mabok-mabok apa gitu kan ya. Itu hikmahnya. Karena memang kita memperingati kemerdekaan itu sendiri adalah untuk apa nih? Kita doain siapa? Doain orang-orang yang telah berjuang untuk negara kita. Dan kebanyakan memang orang Islam. Betul nggak? Zaman-zaman penjajahan dulu orang Cina itu jadi apa dia? Nggak jadi penjajah dia. Cuma demo orang yang cakap itu. Kayak ngikut tadi gitu ya. Iya memang kan gitu. Belain nggak kita waktu perjuangan negara kita? Enggak Pak, ditanya sih enggak, saya nggak tahu ya. Tapi enggak. Paling yang kita kenal dulu cengkok itu lama itu. Jadi tentara Muslim yang datang ke Indonesia kan gitu. Kalau yang kemarin yang 4 tahun 45 itu enggak. Saya sendiri nggak tahu ceritanya gimana. Nah ini, jadi peringatan RI ini kita paling nggak kemarin alhamdulillah kita udah sama-sama baca Fatihah buat pahlawan kita. Jadi artinya mereka yang berjuang itu kita doain dengan apa? Dengan baca Fatihah, dengan baca surah Yasin dan lain sebagainya. Kira-kira mereka senang? Hah? Senang ya? Tapi kalau mereka para kiai yang tinggal dunia kemudian kita tanggapi dapat, kira-kira senang nggak dunia? Nggak usah kembali pada mereka, nah kita ini mati. Kan ada haul tuh ya. Haul bapak kita, haul mak kita. Pas kita apa? Haulnya bukan kita baca Yasin, tapi kita panggil apa? Dangdutan. Kira-kira tetangga kita ngomong apa? Itu orang udah PA ini. Lah haul maknya, haul bapaknya dalam dangdutan kan gitu ya. Bisa di mana orang sekampung gitu. Nah, ini kaitan dengan itu ya. Jadi kita jangan sampai cenderung lah. Sekarang kan gara-gara beda pendapat, kemudian juga nanti ini beda partai gitu. Apapun partai itu jika itu benar, emang udah partainya, dan itu salah, dia tahu itu salah tapi dibantu, itu nggak boleh. Nggak ada dibayar jadi anak tidak. Ini menerangkan tentang celaan bagi orang yang membantu orang yang berbuat salah. Lihat surah Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung. Apa cenderung? Cenderung doang. Cenderung itu udah bantu enggak? Enggak ya. Ini baru cenderung doang. Baru apa namanya? Iya, condong, cenderung ya. Belum bantu enggak, gitu kan? Baru cenderung. Ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim, fatamassakumun nar, maka kalian akan merasakan api neraka. Cuman apa tuh? Cuman cenderung doang. Belum tentu bantuin, belum tentu. Cuman cenderung doang, itu apa? Fatamassakumun nar, maka kalian akan merasakan yang namanya api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Ada iklan apa? Iklan.
wa malakum min dunillah min awliya. Jadi bagi kamu tuh ya nggak ada penolong selain Allah. Gitu loh. Wa malakum min dunillahi awliya. Dan tidak ada bagi kalian itu pembimbing, penolong selain apa? Selain Allah. Summa la tunsarun, kemudian kalian gak bakal ditolong. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan begini Pak. Man asbaha, ini ngajarin kita semua nih. Kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW. Ini hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik. Man asbaha la yabidha dzulma ala ahadin. Barang siapa yang di pagi hari, di hari ini enggak ada niat jelek sama orang. Ya. Man asbaha la yabidha dzulma. Barang siapa yang di pagi hari enggak ada niat apa? Berbuat zalim, berbuat dosa. Ala ahadin, kepada seseorang. Makanya bahasa ancam itu kan harus gitu. Ancam itu kan awas bentar kalau lain itu harus. Itu ancaman aja bisa masuk bui itu sekarang. Udah belum diapain? Belum dikerjain sama dia. Misalnya ancam gitu ya, kayak di TV no. Presiden diancam dipanggil polisi kan itu ya. Nah, kalau aku saya jaga begini saya akan gitu kan. Nah, itu kan ngancam. Itu masuk gue itu Pak. Makanya di sini man asbaha la yadhulma ala ahadin, barang siapa yang di pagi hari enggak ada niat apa? Berbuat jahat. Ama seseorang ghufira lahu ma jana. Allah ampuni dosa-dosanya udah lalu. Majana, ghufira lahu ma jana. Maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Dosa yang bagaimana? Allah alam. Biasanya dosa itu kan ada dosa besar, dosa kecil. Ada yang dosa berkaitan dengan orang, ada yang dosa berkaitan dengan Allah. Bisa jadi ini yang dosa kaitan sama Allah, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh Pak. Jadi jangan ditanya dosa yang gimana gitu kan itu. Itu paling enggak ini dosa yang berkaitan dengan Allah. Jadi man asmaha la yaqdur ma'ala ghufira lahu ma jana. Allah ampuni itu dosanya, dosa yang telah lalu. Wa man asbaha yahwi nasratal madlum, barang siapa yang di pagi hari niat membantu orang yang lagi kesusahan, orang yang dianiaya bahasanya, mazlum yang dianiaya, ada orang masalah apa-apa kemudian dikucilkan dan sebagainya. Wa man asbaha yahwi nasratal madlum wa qada hajatal muslim, barang siapa yang di pagi hari niat membantu orang yang dizalimi, kan gitu. Tadi saya bilang yang dizalimi itu yang mana? Itu tadi, misalnya saudaranya diambil, motornya hilang, kan zalim dia. Itu nggak Pak? Ya, mana motor mana atunya, dari apa? Yang duit pakai itu kan yang gojek dia, tiba-tiba apa? Nah, itu diambil orang kan gitu. Itu mazlum, dia dizalimi sama orang. Jadi waman asbaha yahwi nasratal madlum, barang siapa yang di pagi hari niat baru niat toh. Niat apa?
Niat orang membantu orang yang dizalimi, wa qada hajatal muslim, dan membantu kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka'ajri hajatan mabrurah, maka dia akan dapat pahala seperti pahala haji mabrur. Nah, kenapa kok pahalanya besar banget? Ini susah kan Pak? Susah diapain? Jadi susah. Apalagi kalau orang itu yang lagi kesusahan itu, orang yang kita kagak resep, itu ada biar dirasain dulu buat kan gitu ya, rasain biasain motornya hilang. Dulu motor gua hilang, diam aja, mau ngomong gini lu diam kan gitu ya, tidak boleh. Karena apapun yang kita perbuat itu harus betul-betul kita niatkan dan kita tahu itu apa. Kira-kira yang kalau kita bantu itu masalah nggak ke depannya gitu Pak. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengar ini Pak. Waqala Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Itu yakni fil Islam wa huwa muqtadin. Man sanna sunnatan hasanatan, artinya barang siapa melakukan suatu perbuatan baik, maksudnya apa? Dia menjadi penentu. Apa ya kalau bahasanya? Misalnya gini, pelopor, apa pelopor? Pelopor yang ngajak kebaikan. Misalnya gini nih, ngajian dikit kan gitu ya. Lu ajak tuh orang sama dia. Ini kan namanya pelopor tuh dia. Pelopor apa? Pelopor ngajak ngajian, pelopor itu namanya kan itu. Jadi man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjadi pelopor suatu kebaikan, barang siapa yang ngajak perbuatan baik, maksudnya gitu Pak. Ya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka orang itu dapat pahala seperti pahala yang didapatkan orang yang ngerjain gitu. Misalnya gini, bahasa kita ngajak orang nih ngaji kan gitu ya. Bener orang yang ngaji. Nah orang itu ngaji itu dia dapat 1 juta misalnya kan gitu. Nah kita yang tadi ngajak itu kita juga dapat pahala ngaji, tapi orang itu ngikut yang dapat 1 juta kita juga dapat. Kenapa? Karena apa? Karena kita ngajak dulu. Saya ulangi lagi, kita ngajak orang ngaji nih, kita juga ngaji. Nah tadi yang baru ikut itu, misalnya dikasih sama Allah tuh 1 juta, kayak gitu ya. Pahalanya kira-kira harga 1 juta. Nah kita yang ngajak tadi itu, ya, ngajak dari pahala bukan. Jadi pahala orang yang tadi itu yang ngaji itu kita ajak nggak dikurangi, dia dapat 1 juta. Nah kita yang ngajak itu dapat 1 juta Tuhan gitu. Jadi apa? Pahalanya berlipat kan? Nah kalau yang kita ajak 5 orang, yang 5 itu ngajak lagi 5 orang, coba ulang. Penuh di masjid. Masjid ini penuh. Masjid ini. Makanya pahala ngaji itu Pak beda dengan pahala yang lain. Ngaji itu tidak mau dengerin kayak kita mau kagak kayak gitu. Pahalanya sama tuh. Pahalanya sama. Kenapa? Karena memang ada khusus malaikat yang datang. Dari malaikat. Dalam hadis itu dijelaskan. Jadi ketika ada pengajian kemudian ada malaikat. Malaikat yang datang, malaikat itu kemudian bilangin temennya lagi. Nah pas sudah selesai kemudian malaikat itu mengadu sama Allah, ya Allah tadi Masjid Ar-Rahmah itu ada pengajian ini disebutin satu-satu. Ada yang datang jam segini, ada yang kan gitu ya. Semua ada catatan sama malaikat. Terus kata malaikat, ya Allah kasih pahala enggak? Kasih pahala. Cuman ini
Kira-kira yang kayak gitu dapat pahala ya Allah? Apa kata Allah? Semuanya berikan pahala. Semuanya berikan. Itulah enak kita kan. Cuman memang apa mah? Cuman memang berat banget kita. Berat banget ya. Berat nggak? Berat. Jalanin aja habis maghrib tidur itu kira-kira apaan sih itu? Iya Pak ya, kita pernah, saya juga pernah mungkin. Ngaji habis maghrib tapi kita ngantuk. Berarti itu ngaji betul gitu. Ngantuk Pak. Nah makanya di sini katakan man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menjadi pokok atau mengajak satu kebaikan, falahu ajruha, maka dia mendapat pahala ya, karena dia ngajak gitu ya. Wa ajru man amila biha, dan pahala juga orang yang ngikutin di subhanallah. Yakni anakku man ata ba'da hadhihi sunnah yuktab lahu ajruha. Sunnah itu adalah perbuatan. Karena ada sunnah Rasulullah berarti apa? Perbuatan Nabi. Kita yuk ngapa pakai gamis kan gitu ya? Nah ini sunnah Rasul. Ngapa tidur sama bini malam Jumat ke malam yang lain? Sunnah Rasul. Artinya apa? Ikutin ikutin perbuatan Rasul kan gitu. Ngapa jenggotnya dipotong? Dipotong. Kumisnya dipotong, jenggotnya dipelihara. Sunnah Rasul artinya apa? Ikutin apa? Ikutin Rasul. Makanya di sini man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang ngikutin satu kebaikan, ngajak satu ke perbuatan baik. Sunnah Rasul artinya perbuatan Rasul. Gitu loh. Makanya man sanna sunnatan, barang siapa yang berbuat kebaikan, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang ngajak perbuatan jelek. Makanya man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang ngajak perbuatan jelek. Ada yang nanya perbuatan jelek itu ya kita tahu sendiri lah. Perbuatan jelek itu gimana kan gitu. Wa huwa mubtadi bihi fi hadhihi sunnah, dan dia menjadi kelompok dan dia yang ngajak gitu. Fa alaihi wajruha wa wajru man amila biha, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang kerjakan gitu. Auzubillah Pak. Lah kita enggak ngapa-ngapain kalau kita. Makanya kalau ada sesuatu yang jelek gitu. Orang nanya di kayu tempat main di mana sih? Gitu kan ya. Biar aja orang agak tahu. Oh di sono di dekat mana ada apa? Kan jadi itu nunjukin. Atau misalnya ada orang nanya, "Tempat minum ini mau mabok." Di kayu yang jual apa? Minuman keras itu kira-kira di mana? Dikasih tahu, oh warung pojok nono gitu ya. Nono minuman juga terus kamen dapet yang sampai malam bisa makan. Ngapa orang yang minuman resep? Biasanya kan di tempat sepi Pak ya. Ada nih tempat sepi ya. Nah orang itu dapat, dia cuma nunjukin doang. Dapat dosanya nggak? Dapat dosanya nggak? Dapat dosanya. Jadi itu orang yang main itu misalnya dapat dosa, dan dosa orang yang main kita juga sama tadi yang kebaikan. Yang main itu dapat misalnya dosanya 1 juta, kita yang cuma nunjukin doang juga dapat apa? Juta, cuma berupa dosa. Jadi man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sana sunatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha.
Yani anakku man 'ata bi sunnah as-sayyi'ah yuktam 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Nauzubillah. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itu ini menjadi apa nih Pak? Jadi nasihat bagi kita. Hanya Rasulullah pun ditanya, sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menahabal ibad ila Allah Taala. Qala anfa'un nas linnas. Jadi Rasulullah bertanya, ya Rasul, ya Nabi, kira-kira ibadah yang paling disukai oleh Allah itu apa? Atau hamba yang paling disukai oleh Allah itu apa? Faqala, maka Rasul, anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, gitu Pak. Makanya kita usahakan diri kita ini termasuk apa? Orang yang bermanfaat orang lain. Nauzubillah, kalau misalnya keberadaan kita sebagai laknat itu dianggap kita nggak manfaat bagi anak kita, nauzubillah Pak. Anak kita menganggap kita nggak manfaat dari orang. Jadi anfa'un nas linnas wa'an afdhalil amal. Kemudian perbuatan yang paling utama itu apa? Karena idkhalis surur ala qalbil mu'min. Artinya apa? Bikin hati orang mukmin girang. Itu amal yang apa? Amal yang paling utama. Tadi kalau yang tadi apa? Hamba yang paling utama. Siapa? Orang yang paling utama adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pekerjaan yang paling utama adalah apa? Bikin orang hilang, bikin orang senang. Kan itu. Kang Acung sampingnya siapa yang coba dah? Kasih rokok 10, senang kan dia? Senang juga. Senang Pak, senang. Lagi duduk gitu juga repe-repe kasih duit gitu. Seneng gak ya kasih duit? Dirahmat ya Allah, gue lagi kagak punya duit ini. Alhamdulillah gue dikasih duit. Jadi idkhalus surah ala qalbil mu'min. Iya, terlalu anhu ju'an. Kalau orang yang lagi lapar dikasih makan sama dia. Dan itu. Au yakshifa anhu kurman. Atau apa? Menutupi kesalahannya gitu, enggak buka aib itu orang gitu Pak. Yakshif anhu korban. Ayak dalam mudainan atau apa? Bayarin utangnya. Coba samping tanya, punya utang berapa? Ini, tenang mau bayarin. Bisa nggak? Bisa langsung. Nah itu apa? Itu yang paling kalau cinta itu mentanglah belum dia membayar gitu. Emang jangan, tapi itu apa? Wa man masa ma'a muslim fi hadatin lahu kana kasiyami syahri wa i'tikafi. Barang siapa yang jalan, ngajak orang teman, ngajak teman, kemudian teman itu apa? Dikasih makan sama dia. Ayo kita jalan ke sana gitu. Habis itu udah bayarin tenang. Ini udah gampang. Apa Pak pahalanya? Kasyami sahri. Bagaikan puasa satu bulan waktu ini diikuti dengan itikaf. Dan hadis ini nggak jelasin ngasihnya berapa. Karena Allah itu kan nggak ngukurin orang ngasihnya berapa. Tapi apa? Lihat kemampuan dia, lihat keikhlasan di niatin. Makanya kita usahakan jadi orang itu jangan begini nih. Harusnya yang bagaimana? Nah, tangannya di atas gitu loh Pak. Dia emang punya begitu kita enak banget kagak balik duit kan. Tapi itu tadi pahala orang yang memberi. Ajak ayo makan ya.
Gitu mah. Itu apa pahalanya? Kasihan sa'rin wa tikafihi, yaitu apa? Seperti puasa sebulan diikuti dengan iktikaf. Wa man nasama al-madlum yu'nihi, barang siapa yang berjalan dengan orang yang berbuat zalim, orang berbuat maksiat, Pak. Yu'inu dibantu sama dia. Mau kalau nih dibantu sama dia. Sabatallahu qadama ala sirat yawma tadul aqdam. Maka apa? Allah tetapkan kedua kakinya itu apa? Mendekati jembatan Shiratal Mustaqim. Artinya dekat menuju neraka. Kalau apa? Kalau kita membantu orang yang zalim. Minjem ini mau main, ini gue pinjemin loh, gitu ya. Jangan, mau pakai, jangan pokoknya, kan gitu. Ini kaitan dengan apa? Dengan celaan bagi orang yang berbuat Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.